Bayangin, seorang anak dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta yang dulu bantu ibunya jualan kue di sekolah, sekarang jadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Ya, dia pemilik Transcorp yang punya Trans TV, Transmart, sampai Bank Mega. Namanya Chairul Tanjung, si anak singkong yang benar-benar bikin singkong naik kelas. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan share biar makin banyak anak muda sadar kalau kerja keras dan kejujuran masih jadi jalan paling cepat menuju sukses. Chairul Tanjung lahir di Jakarta 16 Juni 1962. Anak dari wartawan zaman Orde Lama yang pernah kehilangan pekerjaannya karena idealisme. Sejak kecil, hidupnya serba pas-pasan. Tapi bukannya ngeluh, tapi ia bantu ibunya jualan kue. Dan dari situlah ia belajar soal tanggung jawab. Nah, dia pernah bilang, saya ini bukan anak konglomerat, saya ini anak singkong. Tapi singkong pun bisa jadi makanan mewah kalau diolah dengan benar. Pas kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Chairul nggak cuma belajar, ia juga jualan mulai dari jualan kaos, buku, sampai buka usaha fotokopi di kampus. Waktu teman-temannya nongkrong, ia keliling cari pelanggan. Usaha kecil itu berkembang, sampai akhirnya bisa jadi modal awal membangun kerajaan bisnisnya. Setelah lulus, ia nggak jadi dokter gigi. Ia malah buka usaha sepatu anak. Tapi gagal total. Banyak yang nyinyir, bilang dia buang waktu. Tapi ia nggak berhenti. Dari kegagalan itu, ia sadar. Gagal itu guru terbaik, asal kita mau belajar dari dia. Dan titik baliknya datang waktu dia bangun Paragroup, yang sekarang dikenal sebagai Citicorp. Lewat Citicorp, Chairul Tanjung punya bisnis di media, keuangan, retail, dan pariwisata. Ia akuisisi Trans TV, Trans 7, dan mendirikan Transmart, Trans Studio, sampai punya saham besar di Bank Mega. Tapi yang paling keren, semua itu dibangun tanpa warisan, tanpa koneksi politik di awal. Cuma modal nekat, kerja keras, dan integritas. Chairul Tanjung punya filosofi sederhana. Kalau kamu mau besar, kamu harus mulai dari kecil. Tapi jangan pernah berpikir kecil. Ia percaya orang sukses itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling tahan banting. Dan ia buktikan sendiri. Dari anak kampus jadi bos besar, tapi tetap rendah hati. Selain jadi pengusaha, Chairul Tanjung juga pernah dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Perekonomian Indonesia tahun 2014. Bayangin, dari anak yang dulu bantu ibunya jual kue sampai duduk di kabinet pemerintahan. Dan meski cuma beberapa bulan menjabat, banyak yang bilang ia tipe pemimpin yang visioner dan juga tegas. Tentu, gak semua perjalanan mulus. Chairul pernah dikritik karena ekspansi bisnisnya dianggap terlalu besar dan dominan di media. Tapi ia jawab dengan santai. Besar bukan berarti rakus, besar itu tanggung jawab. Ia sadar bisnis besar harus bisa kasih manfaat besar juga buat orang lain. Sampai sekarang, banyak yang kenal Chairul Tanjung bukan cuma sebagai konglomerat, tapi sebagai simbol harapan. Dia sering bilang ke anak muda, jangan pernah minder sama latar belakang kamu. Karena yang menentukan masa depanmu bukan di mana kamu lahir, tapi seberapa keras kamu berjuang. Dan begitulah kisahnya, anak singkong dari gang kecil di Jakarta yang dulunya jualan kue bareng ibunya, kini jadi pengusaha besar yang menguasai berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Namanya Chairul Tanjung. Bukan lahir dari kemewahan, tapi dari kerja keras dan tekad yang gak bisa dibeli. Pertanyaannya cuma satu. Kalau si anak singkong aja bisa jadi raja bisnis, kamu masih mau nyerah cuma karena gak punya modal?